Baik, selamat siang bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosef Riki Dewanto Siombing, saya teologi tingkat 2 dan saya berada di SLA PTSN. Siang hari ini saya akan menyampaikan materi kami selama 1 semester ini mengenai pengembalaan yang dosen kami adalah Pendeta Dr. Joseph Sianipar. Apakah pengembalaan itu? Pengembalaan adalah merupakan bagian dari teologi praktika. Beberapa ahli teologi sudah berusaha untuk merumuskan pengembalaan itu. Umpamanya, definisinya menurut beberapa orang. Menurut Turnesen, pengembalaan merupakan suatu penerapan khusus Injil kepada anggota jemaat secara pribadi, yaitu berita Injil yang dalam khotbah gereja disampaikan kepada semua orang. Menurut Dr. J.W. Helps, mengatakan bahwa tugas pengembalaan ialah menolong orang satu persatu untuk menyadari hubungannya dengan Allah dan mengajar orang untuk mengakui ketaatannya kepada Allah dan sesamanya dalam situasinya sendiri. Menurut Dr. Hafaber mengatakan, pengembala itu ialah tiap-tiap pekerjaan yang di dalamnya si pelayan sadar dan akibat yang ditimbulkan oleh percakapannya atau khotbahnya atas kepribadian orang yang pada saat itu dihubungi. Dalam hal ini, Dr. Faber tidak menekankan apa yang diucapkan si pelayan, namun bagaimana perkataan pelayan itu diterima oleh anggota-anggota jemaat. Dan bagaimana itu mempengaruhi kepribadian, yaitu pikiran, perasaan, pengakuan anggota-anggota jemaat. Kalau kita membandingkan ketiga contoh di atas, maka nyatalah bahwa dalam tiap-tiap rumusan yang ditekankan adalah relasi antara si pelayan dengan anggota jemaat. Gembala. Di dalam Alkitab sering kita baca tentang seorang gembala yang tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Di mana Daud sebelum dia menjadi raja adalah seorang gembala. Dalam Mazmur 23 melukiskan Allah sebagai seorang gembala. Yesus memberi pesan kepada Petrus supaya mengembalakan dombanya. Sering di musim kering, sangat sedikit rumput yang hijau, sehingga seorang gembala harus membimbing domba-dombanya ke tempat yang banyak rumput hijau. Tanpa pertolongan gembala, tentulah domba di Israel akan mati kelaparan atau tersesat dan tidak dapat kembali ke kandangnya. Banyak tugas-tugas gembala. Pada zaman ini, tugas gembala adalah tugas yang sangat berat. Dari pagi sampai malam, si gembala berjalan bersama kawanan dombanya untuk mencari rumput dan air minum dan sumur pada siang hari. Di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36, Daud menggambarkan pengalamannya sebagai gembala. Dia tidak takut singa atau beruang, tetapi berjuang sampai ia berhasil merampas domba yang hampir mati itu. Seorang gembala adalah seorang yang bekerja sampai lelah, yang harus waspada dan berani dan mau mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Antara gembala dan domba ada hubungan baik, di mana domba mengenal gembalanya, dan gembala mengasihi dombanya satu persatu. Ingatlah kepada kegembiraan seseorang gembala yang mencari dan menemukan satu ekor domba yang hilang. Pada umumnya domba-domba tidak merupakan binatang yang melakukan manis-manis. Mereka sangat keras kepala, selalu suka mengikuti keinginannya sendiri, mencari jalannya sendiri sampai tersesat seperti domba dalam Matius 18 ayat 12 sampai 14. Jikalau domba sudah dewasa, tanduknya panjang dan tajam. Jadi kita tidak boleh membayangkan domba sebagai kawanan binatang yang mengikuti gembalanya dengan manis. Inilah ringkasan pelajaran kita selama 1 semester ini mengenai pengembalaan bagaimana pentingnya gembala pada zaman akhir ini sebagai penuntun orang-orang menuju jalan kebenaran. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.